susahnya Islam masuk, ya, sekalipun sudah datang dalam catatan utusan dari dinasti Tang, Islam masuk di Jawa tahun 674 Masehi, yaitu pada masa kekuasaan Muawiyah awal, ya. Tapi Islam tidak bisa berkembang. Salah satu faktornya karena aturan kependudukan di sini. Jadi masyarakat dulu dibagi menjadi 7 lapis masyarakat, ya. Lapisan yang tertinggi itu diduduki oleh orang-orang yang tidak memiliki kaitan dan hubungan dengan materi duniawi, ya. Jadi posisinya paling tinggi. Jadi orang yang paling tinggi adalah yang tidak memiliki hubungan dengan materi duniawi, di mana mereka itu adalah golongan Brahmana, para pertapa yang hidup di gua-gua, di hutan-hutan, di pertapaan-pertapaan. Itu adalah golongan masyarakat paling tinggi. Di bawah Brahmana itu ada golongan kesatria, yaitu golongan dari masyarakat yang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, tetapi hidupnya dijamin oleh kerajaan, ya. Ini golongan ini. Yang ketiga itu ada golongan Waisyah, yaitu golongan petani. Kedudukan petani lebih rendah. Kenapa? Karena petani sudah punya rumah, punya ternak, punya sawah, ya, punya tegalan, hartanya lebih banyak. Karena itu kedudukan sosialnya lebih rendah. Di bawah golongan Waisyah itu ada golongan Sudra, kaum Sudro, ya. Siapa golongan Sudra ini? Ya, tegas dituliskan dalam Salokantara, ya, hukum tentang kependudukan. Yang disebut golongan Sudra adalah pertama saudagar, kedua rentenir, ketiga orang yang menyewakan perhiasan emas dan seterusnya, tuan tanah, orang yang mau kekayaan berlebihan, itu golongan Sudro, ya. Jadi zaman dulu tambah kaya orang, tambah rendah kedudukan sosialnya, tambah gak dihormati. Itu logika berpikir orang kuno, ya. Nah, disinilah salah satu penghambat kenapa Islam nggak bisa berkembang, karena yang datang ke sini saudagar, ya. Dengan naik kapal datang dagang di sini langsung menduduki status golongan Sudra. Golongan Sudra tidak boleh bicara agama. Di bawah Sudra ada golongan Candala, ya. Siapa golongan Candala? Yaitu golongan yang memiliki hubungan dengan kematian, ya. Orang yang hidup dari membunuh makhluk lain. Pertama disebutkan, siapa golongan Candala ini? Tukang jagal. Tukang jagal ini dibayar karena membunuh makhluk lain. Kedua, nelayan, ya. Nelayan itu juga dia hidup, kenapa? Membunuh ribuan ikan itu untuk mendapat itu, ya. Jadi yang pemburu, ya, itu dia hidup dari membunuh makhluk lain. Itu juga golongan Candala. Bahkan pejabat negara, ya, yang namanya Algojo, Singa Negara dan Singa Menggala, itu Algojo, itu masuk golongan Candala. Kenapa? Loh, dia dibayar karena bunuh orang, ya. Orang yang dijatuhi hukuman mati, dia yang bunuh. Karena itu dia masuk golongan Candala. Dan orang-orang yang merawat kematian, itu golongan Candala. Di bawah Candala ada golongan Kilalan atau Mlecah, semua orang asing, ya. Itu adalah golongan keenam.
di bawah. Nah, yang paling rendah itu ada namanya golongan tuja. Ya. Siapa golongan tuja ini? Maling, rampok, begal, penipu itu golongan ini. Jadi dulu itu digolongkan begitu. Kalau sudah pernah maling, mencuri dan seterusnya, oh kamu masuk golongan tuja, seanak turunmu gitu. Itu orang dulu begitu. Ya. Nah inilah salah satu yang menghambat kenapa Islam tidak bisa berkembang di sini.